Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yuni Saratna Dewi dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meyakini hari akhir atau kiamat dan mengakhiri kebiasaan buruk. Oke, baik. Langsung saja pada pembahasan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang hari akhir atau kiamat. Hari akhir atau kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat lain juga yang berkata bahwa al-iman bima yakunu ba'dal maut, artinya mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Selanjutnya yaitu dalil mengenai hari akhir atau kiamat. Terdapat pada surat Al-A'raf ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtata yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam ayat tersebut dapat mengambil beberapa keterangan tentang hari akhir atau kiamat. Yang pertama, hari akhir atau kiamat pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan akan hal ini. Secara ilmiah, bumi kita akan hancur dengan suatu cara yang teramat dahsyat. Dan kiamat itu diiringi dengan kepunahan seluruh kehidupan yang ada di atas bumi ini. Yang kedua, Allah menyebutkan bahwa kejadian hari akhir atau kiamat itu pasti akan terjadi secara tiba-tiba dan juga rahasia. Kata rahasia ini bukan berarti secara umum. Memang manusia tidak akan tahu pasti kiamat itu akan terjadi. Seperti halnya kematian pada seseorang, di mana seorang dokter hanya dapat melakukan analisa dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya, bahwa seseorang tidak dapat bertahan hidup dan akan meninggal dengan melihat tanda-tanda yang ada pada diri orang tersebut. Selanjutnya, yaitu sebutan nama-nama hari akhir atau kiamat. Yang pertama, ada Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah ini artinya menggetarkan hati. Terdapat pada Quran surat Al-Qari'ah ayat ke-1 sampai ke-3. Yang kedua, Al-Waqi'ah, karena pada hari itu banyak terjadi kejadian besar. Kata Al-Waqi'ah ini terdapat pada Quran surat Al-Waqi'ah ayat ke-1. Selanjutnya ada Al-Haqqah, karena pada kalimat Al-Haqqah yang menurut bahasa artinya yang pasti terjadi. Kata Al-Haqqah ini terdapat pada Quran surat Al-Haqqah ayat ke-1 sampai ke-3. Yang keempat ada Yaumuddin, hari di mana masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik dan juga buruk. Kata Yaumuddin ini terdapat pada Quran surat Al-Fatihah ayat ke-4. Yang kelima ada As-Sa'ah, terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Yang keenam, ada Al-Qiyamah, terdapat pada Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-1. Yang ketujuh, ada Al-Yaumil Akhir, terdapat pada
Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ke-8 ada Yaumul Jaza. Yang ke-9 ada Yaumul Hisab. Lanjut, yaitu macam-macam hari akhir atau kiamat. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Pada hadis Nabi berkata, An Anasin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata faqad qamat qiyamatuhu, rawahu Abid Dunya. Artinya, dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati telah datanglah kiamatnya. Hadis ini menyebutkan bahwa seseorang yang meninggal berarti telah datang kiamat baginya, karena kematian hanya terjadi pada diri seseorang, bukan pada semua orang. Yang kedua, ada kiamat kubro atau kiamat besar, di mana semua alam ini akan dihancurkan Allah pada hari kiamat nanti. Selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama ada kiamat sugro, ditandai dengan fitnah dan pembunuhan merajalela. Yang kedua, minuman keras merajalela dan dinikmati oleh kebanyakan manusia. Yang ketiga, banyak terjadi gempa bumi di seluruh penjuru bumi dan sebagainya. Selanjutnya itu kiamat kubro, ditandai dengan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya. Yang kedua, langit menjadi terpecah-pecah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Setelah mengetahui tanda-tanda hari akhir atau kiamat itu seperti apa, selanjutnya kita juga harus mengetahui proses terjadinya hari akhir atau kiamat. Di mana Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk menyembunyikan trompet sangkakala sebanyak 2 kali. Untuk tiupan sangkakala yang pertama, bisa kita contohkan ketika satu meteor raksasa dijatuhkan ke bumi. Nah, pada saat itu, bumi masuk ke dalam kabut Oort. Bukan hanya satu meteor saja, melainkan jutaan meteor yang masuk ke dalam bumi. Serbuan meteor ini menghasilkan suara menderu dan memekakan telinga. Nah, setelah bumi hancur total dan sudah menjadi rata dengan tanah, tidak ada lagi gunung tinggi karena sudah hancur, tidak ada lagi lembah karena sudah tertutup oleh luapan magma dari perut bumi. Kemudian Allah kembali merehabilitasi bumi yang hancur dan dibangun kembali oleh Allah, menjadikan suasana bumi direka ulang menjadi kembali bagus untuk ditempati manusia. Setelah semua keadaan di bumi dan di langit sudah tertata dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah menggulung kembali alam ini yang membawa efek tiupan yang sangat dahsyat. Nah, tiupan ini dinamakan tiupan sangkakala yang kedua. Hukum alam yang membuat manusia semakin lama semakin tua dan semakin merapuh berganti dengan hukum alam yang membuat semuanya tetap tidak berubah. Oke, selanjutnya ada tahapan-tahapan hari akhir atau kiamat. Yang pertama ada alam barzah, yang biasa disebut dengan alam kubur. Di alam kubur ini, manusia akan bertemu, ditanyai, dan juga diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang kedua yaitu ada Yaumul Ba'ats, yang biasa disebut dengan hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Hari di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada mahsyar. Terjadinya hari kebangkitan ini
setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Selanjutnya yaitu Yaumul Hasar atau Yaumul Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar ini, manusia akan menerima catatan amalannya selama hidup di dunia. Pada mahsyar ini digambarkan oleh Rasulullah sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh. Di pada mahsyar inilah Allah akan mengadili seluruh manusia dengan seadil-adilnya. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihitung atau ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dan terakhir yaitu ada surga dan neraka. Surga merupakan balasan terhadap amal baik, yang tentu balasan ini sangat menyenangkan dan memuaskan. Gambaran untuk surga terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 55 sampai 58. Sedangkan neraka menjadi balasan untuk amal buruk. Yang tentunya balasan ini di mana manusia mendapatkan balasan yang menyedihkan. Terdapat pada Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Oke, selanjutnya, apa saja sih hikmah dari beriman kepada hari akhir atau kiamat? Yang pertama, dengan beriman kepada hari akhir, membuat seseorang menjadi disiplin dan berusaha dalam memahami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, hikmah dari beriman kepada hari akhir, menjadikan seseorang termotivasi untuk selalu taat kepada Allah. Selanjutnya, apa sih itu kebiasaan atau mengakhiri kebiasaan buruk? Misalnya, kamu ingin mengurangi rasa malas, bangun kesiangan, merokok di tempat umum, tapi apakah kamu pernah berpikir juga, kenapa sih kamu bisa punya kebiasaan buruk? Padahal kamu tahu nih, kebiasaan itu tuh jelek dan bisa ngebikin hidup kamu gak enak kalau misalnya kamu lanjutin terus. Tapi tetap saja kamu melakukannya. Kok bisa? Sekarang kita bahas tentang kebiasaan. Kenapa kebiasaan itu bisa muncul? Kenapa kebiasaan jelek itu bisa lebih sulit dihilangin dibandingin ngilangin kebiasaan baik? Sebelum kita lanjut, apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan adalah perilaku yang kita lakukan secara berulang-ulang, secara reguler, tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu akibat proses pembelajaran. Nah, jadi nih, sesuatu itu bisa dibilang kebiasaan kalau misalnya kamu nggak perlu mikir lagi atau usaha itu sedikit banget buat ngelakuin hal itu. Nah, bagaimana sih kebiasaan itu bisa kebentuk dan kenapa kamu bisa punya kebiasaan yang nggak kamu inginkan? Mungkin kamu sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk itu banyak gak sih kenikmatannya? Misalnya, kalau kamu makan kebanyakan, merokok di tempat umum, dan contoh-contoh yang biasanya kamu pikir sebagai kebiasaan jelek, itu tuh banyak dari mereka yang membawa kenikmatan sesaat. Nah, coba aja kamu berusaha untuk lebih sadar dengan apa yang kalian rasain pada saat kalian ngelakuin kebiasaan jelek itu. Kebiasaan jelek akan dengan mudah ngalahin kebiasaan baik. Kalau kita bandingin nikmat ini kebiasaan dari jangka pendek. Tapi ini aja bisa berdampak sangat gede sekali. Nah, bagaimana sih cara mengakhiri kebiasaan buruk itu? Yaitu dengan cara kamu tidak memberi makanan yang salah secara terus-terusan dan temukan satu hal kenikmatan
yang menjadi motivasi bagi diri kamu sendiri. Nah, caranya tuh pertama, sadari betul bahwa sifat kebiasaan yang buruk itu menjadi ada karena jiwa kita dikasih makanan yang salah dengan rasa malas yang dituruti terus-terusan menjadi sifat pemalas. Nah, rasa takut yang diturutin terus-terusan menjadi rasa penakut dan seterusnya. Obatnya itu adalah dengan melakukan berhenti kasih makan akan sebuah sifat yang salah tadi. Nah, untuk bisa berhenti memberi makan biasanya tidak mudah. Supaya mudah, coba lakukan hal yang kamu takuti dan malas tadi. Temukan saja satu hal yang membuat nikmat dari hal itu. Nah, setelah mencoba melakukan tadi, temukan satu nikmatnya itu loh yang harus kamu taruh di kepala, yang menjadi motivasi bagi diri kamu sendiri untuk melakukan hal yang kamu mau malasi atau takuti tadi. Nah, cara ini merupakan cara efektif dalam mengakhiri kebiasaan buruk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.